Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran sosial, yaitu materi lanjutan dari letak astronomis dan geografis Indonesia beserta pengaruhnya, yaitu tentang persebaran penduduk di Indonesia. Materi ini untuk kelas 5 SD Tridaya Tunas Bangsa. Baik, sebelum dilanjutkan, misalnya mau mengingatkan kembali, kenapa sih negara kita disebut sebagai negara kepulauan? Oke, betul ya teman-teman. Karena negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, negara Indonesia juga adalah negara yang sangat subur dan kaya raya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, dimulai dari minyak bumi, batu bara, flora dan faunanya, itu sangat beragam sekali. Nah, seperti tadi disebutkan ya, bahwa Indonesia itu penduduknya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Betul, jumlah penduduk Indonesia yaitu ada di kisaran 254 juta jiwa. Tersebar di 13.466 pulau, yaitu pulau dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, masing-masing pulau ini memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Karena Kepulauan Indonesia itu tersebar ya, tadi dari Sabang sampai Merauke, sehingga wajar jika mengalami keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Baik teman-teman, sebelum dilanjutkan, ada yang tahu nggak apa itu ras? Betul sekali, ras itu adalah warna kulit. Jadi penduduk Indonesia itu beragam warna kulitnya, dimulai dari berkulit hitam, sawo matang, sampai yang putih. Oke, kita lanjutkan. Dari sekian banyak penduduk tersebut, terdiri juga dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Ekonomi, sosial, dan budayanya pun berbeda. Sehingga kita harus mensyukuri dan harus berbangga hati sebagai anak Indonesia karena kita bisa tinggal di Indonesia yang sangat beragam dari segala hal. Nah, teman-teman, kita lihat ini ada peta persebaran penduduk di Indonesia. Kita lihat peta persebaran penduduk di Indonesia. Di sini ada pulau-pulau di Indonesia. Masih ingat teman-teman ini pulau apa? Betul, ini Pulau Sumatera. Di sini ada Pulau Jawa. Kemudian di sini ada Bali, ada Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada Papua. Ya. Oke. Kita lihat teman-teman, di sini pulau-pulaunya diberi warna yang berbeda-beda. Kenapa diberi warna yang berbeda-beda? Karena persebaran kepadatan penduduknya berbeda-beda. Teman-teman juga bisa lihat di sini, ini adalah kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Oke, silahkan teman-teman amati peta persebaran penduduk yang ada di Indonesia ini dan kemudian jawab pertanyaan dari misalnya. Oke, pertanyaan pertama. Pulau di Indonesia yang kepadatan penduduknya paling tinggi. Yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah, silahkan teman-teman lihat, perhatikan warna setiap pulaunya. Oke. Nah, ternyata pulau di Indonesia yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Pulau Jawa yang diberi warna oranye. Kenapa disebut paling padat? Karena kepadatan penduduknya itu berada di rentang 600 sampai 1290 orang per kilometer persegi. Jelas ya, teman-teman? Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Sekarang silahkan amati kembali peta persebaran penduduk di Indonesia.
pulau di Indonesia yang kepadatan penduduknya paling kecil atau paling sedikit? Kita lihat, silahkan teman-teman lihat. Oke, ini adalah Pulau Papua atau Papua Barat. Kenapa disebut kepadatannya paling kecil? Karena kepadatan penduduknya itu lebih kecil dari 10 orang per kilometer persegi. Oke, itu pertanyaan kedua ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dengan tetap memperhatikan peta persebaran penduduk ini. Nah, yang Miss Helni tandai ini adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu memiliki kepadatan penduduk berapa orang per kilometer persegi. Teman-teman boleh perhatikan warnanya. Oke, ternyata Lampung itu memiliki kepadatan penduduk 200 sampai 500 orang per kilometer persegi. Lanjut ke pertanyaan keempat. Sekarang, berapakah kepadatan penduduk di provinsi yang Miss Helni tinggali? Oke, karena Miss Helni tinggal di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Kota Bandung, yang mana Jawa Barat itu ada di daerah sini ya teman-teman. Nah, berarti ini warna orange. Berarti kepadatan penduduknya yaitu di kisaran 600 sampai 1290 orang per kilometer persegi. Bagaimana teman-teman? Gampang kan dalam membaca peta persebaran penduduk di Indonesia? Baik, jadi misalnya ulangi, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa, pulau yang paling sedikit kepadatan penduduknya adalah Papua. Kemudian Pulau Jawa, kepadatan penduduknya berada di antara 600 sampai 1290. Nah, peta ini teman-teman, peta ini sumbernya dari sensus penduduk tahun 2010 ya. Mungkin nanti ada data lagi yang terbaru ya. Nah, tapi kita masih menggunakan sumber sensus penduduk 2010. Satu lagi teman-teman, yang misalnya lingkari, yang ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Betul, kalau Sulawesi Selatan kepadatan penduduknya berapa teman-teman? Oke, Sulawesi Selatan kepadatan penduduknya berada di 100 sampai 199 orang per kilometer ya. Baik, nah ini adalah peta persebaran penduduk di Indonesia secara umum atau secara penyeluruh. Ya, tadi kita lihat yang paling padat penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa itu mencapai 149 juta jiwa. Itu hampir 57,12%-nya. Kemudian yang paling sedikit itu adalah Papua ya, tapi Papua Barat di sini ya, yang tadi di sebelah sini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, Indonesia ternyata kalau kita lihat itu adalah negara yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mengakibatkan terjadinya keberagaman penduduk, yaitu terjadinya keberagaman suku bangsa. Karena tadi ya, pulau Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga keberagaman suku bangsanya itu sangat tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Ini teman-teman boleh dilihat. Miss ulangi, ini adalah Pulau Sumatera, di sini Pulau Jawa, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada Bali, di sini Kalimantan, kemudian ini Sulawesi, ini adalah Papua. Ya, ini ada Halmahera. Oke, teman-teman, kita lihat ini adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera saja teman-teman itu banyak jumlah provinsinya, yang mana suku bangsanya pun bermacam-macam. Di antaranya ada suku Aceh, Batak, Minang, dan Melayu. Di Pulau
Kalimantan, suku bangsanya tersebar di antaranya ada suku Kutai, Banjar, Berau, kemudian Pasir, sama Benua, Bajau juga. Kemudian di Sulawesi, di sini juga tersebar suku bangsa, di antaranya adalah suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, sama Bentong. Ya, kemudian ini Maluku, Halmahera, Maluku, ya. Ini Maluku yang mana suku yang tersebarnya adalah suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, dan Wayoli. Itu dari Maluku. Kemudian kita lihat ini adalah Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, suku yang terkenalnya yaitu adalah suku Betawi, suku Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Ya. Kalau di sini suku di Bali, Nusa Tenggara, ada suku Riung, ada Sika, Solor, Sawu, dan Sumba. Kalau di Papua, ya, kalau di Papua itu suku bangsanya tersebar, ada suku Amungme, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, dan Kombay. Ini adalah peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Jadi sangat beragam sekali ya suku bangsa di Indonesia ini, baru dilihat dari satu item yaitu suku bangsa. Belum nanti kita akan mempelajari agama yang berbeda juga, budaya yang berbeda, tarian ya, baju adat dan sebagainya. Oke, teman-teman. Baik, sekarang kita akan lihat ini contoh-contohnya teman-teman ya. Ini contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesianya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ulangi ya teman-teman. Ternyata di suku Jawa ya terdapat suku Bawean, suku Tengger, suku Osing, ada suku Sunda, ada suku Banten, suku Cirebon, dan suku Betawi. Coba misalnya ditanya, kalau suku bangsa dari DKI Jakarta apa? Betul, ini Betawi itu dari DKI Jakarta. Kalau Baduy, Banten itu suku dari Banten. Kemudian kalau Cirebon berarti ini suku dari Cirebon. Kalau Sunda, betul, Sunda dari Jawa Barat. Kalau suku Tengger, Osing, Jawa itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Oke, lanjutkan ya. Madura. Nah, di suku Madura ada suku Madura. Kemudian di Sumatera itu ada suku Melayu, Batak. Ini Batak itu suku Batak itu dari Medan. Ya, yang terdiri dari 6 suku bangsa Minangkabau, Aceh, suku Lampung, suku Kubu ya. Kemudian ada lagi suku dari Pulau Kalimantan yaitu suku Dayak. Ini Kalimantan Barat terkenal ya. Dari Kalimantan Barat itu suku yang terkenalnya adalah Dayak. Ada suku Banjar, ada Kutai, ada Berau, ada suku Bajau. Kemudian dari Sulawesi itu ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Tolaki, Minahasa, kemudian ada juga suku Gorontalo dan Toraja itu dari Sulawesi. Dan dari Kepulauan Sunda Kecil itu terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu suku bangsanya ada suku Bali, ada Sasak, ada Flores, Sumba, suku Sumbawa, dan suku Timor. Ingat teman-teman, suku Bali, Sasak, Flores, Sumba, Sumbawa, Timor itu berasal dari Sunda Kecil ya. Kemudian dari Maluku itu ada suku Ambon, ada suku Nuaululu, suku Manusela, Wemale, yang mana suku Papua itu terdiri dari 466 suku bangsa ya. Salah satu yang terkenalnya adalah suku Dani, suku Asmat, kemudian suku Bauzi. Itu adalah suku bangsa yang tersebar di Indonesia ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi, dilihat dari suku bangsanya saja, Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan beragam suku bangsanya iya, budayanya juga. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan beserta rasa nasionalisme kita ya, agar terjaga keutuhan NKRI.
Dan kita harus bersyukur atas semua karunia yang tak terhingga ini, gitu ya. Jadi keberagaman di Indonesia itu sangat luar biasa. Tapi walaupun negara kita berbeda-beda, suku bangsa, budaya, kemudian bahasa, dan lain-lain, negara kita disatukan oleh semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, gitu ya. Jadi walaupun negara kita berbeda suku, bangsa, agama, ras, ya, tapi tetap negara kita disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman harus tahu juga bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, ya. Baik, teman-teman ya. Jadi ingat, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, bagaimana teman-teman? Mengerti? Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti dan paham ya. Untuk materi yang Miss Helny sampaikan hari ini. Sebelum Miss Helny tutup, Miss mau nanya dulu. Selain suku bangsa yang beragam di negara kita juga ada agama. Miss mau tanya nih, kalau agama yang berlaku di negara Indonesia itu agama apa aja? Oke, bagus. Agama Islam, Protestan, betul, Katolik, Hindu, Buddha, dan ada satu lagi teman-teman tahu? Betul sekali, yaitu Konghucu ya. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Apakah hanya suku bangsa, agama saja yang berbeda di negara kita? Oh, tentu tidak ya. Ada budayanya, ada adat istiadatnya, ada rasnya juga yang berbeda gitu ya, ada tingkat pendidikannya yang berbeda tadi, ada ekonomi sosial dan budayanya juga yang berbeda-beda gitu ya. Oke teman-teman, paling itu saja materi yang Miss Helny sampaikan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Selamat mempelajari. Jika teman-teman masih bingung, boleh pelajari video ini berulang kali ya. Karena jika kita mau berusaha, insya Allah apapun tantangan di sana akan bisa kita lalui. Terima kasih banyak teman-teman untuk keikutsertaannya di pembelajaran sosial hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Miss Helny tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.